Halo lagi dengan saya Adila Imtiaz di sini. Kali ini kita akan membahas salah satu periode penting dalam sejarah perfilman, yaitu mungkin kita terbiasa menonton film dengan dialog dan suara yang jelas. Tapi tahukah kalian bahwa film awal justru lahir tanpa suara? Mari kita telusuri bersama bagaimana sih film bisu lahir, berkembang, hingga akhirnya bertransformasi. Era film bisu dimulai pada akhir abad ke-19, tepatnya setelah ditemukannya teknologi proyeksi dan kamera film. Tahun 1895, Lumière bersaudara di Prancis mempresentasikan film pendek mereka, seperti Workers Leaving the Factory, yang diangkat sebagai titik awal sejarah film. Film bisu disebut bisu bukan karena benar-benar tanpa suara. Faktanya, pada saat pemutaran film biasanya diiringi musik live, baik berupa piano tunggal, orkestra kecil, atau bahkan musik lokal, sesuai budaya setempat. Namun, filmnya sendiri belum memiliki suara terekam secara sinkron. Film bisu punya ciri khas yang berbeda dengan film berbicara. Pertama, penggunaan intertile atau teks selingan di antara adegan untuk menjelaskan dialog atau narasi. Kedua, gaya akting yang sangat ekspresif. Karena tidak ada suara, aktor menggunakan gestur tubuh dan mimik wajah dan gerakan berlebihan untuk menyampaikan emosi. Ketiga, sinematografi masih sederhana dengan kamera statis dan pengambilan gambar terbatas. Namun, seiring waktu teknik ini berkembang. Ada close up, close cutting, hingga tracking shot. Beberapa tokoh besar muncul pada era film bisu, seperti George Miles dari Prancis yang dikenal sebagai pelopor efek khusus. Karyanya yang paling terkenal adalah Trip to the Moon 1902. Melis membuktikan bahwa film tidak hanya bisa mendokumentasikan realistis, tetapi juga menciptakan fantasi. David Griffith di Amerika Serikat yang dikenal melalui The Birth of Nation tahun 1915 dan Into Lawrence 1916. Griffith mengembangkan bahasa sinema dengan teknik narasi modern seperti cross-cutting untuk membangun ketegangan. Charlie Chaplin, bintang komedi legendaris dengan karakter The Tramp melalui film seperti The Kid 1921 dan The Cold Rush 1925. Chaplin memadukan humor slapstick dengan kritik sosial yang menyentuh hati. Selain mereka, ada juga Buster Keaton, Harold Lloyd, serta sinias Jerman seperti Erwin Murnau dan Fritz Lang yang menghasilkan karya-karya ekspresionis dengan visual kuat. Film bisu tidak hanya berkembang di Hollywood, tetapi juga berbagai di belahan dunia. Di Jerman, muncul aliran ekspresionisme dengan film The Cabinet of Dr. Caligari 1920. Sementara di Rusia, sutradara seperti Sergei Eisenstein mengembangkan teknik montase, seperti dalam Battleship Potemkin 1925. Era ini juga menandai lahirnya bintang film, sosok seperti Chaplin, Keaton, dan Mary Pickford menjadi ikon global, bahkan dipuja layaknya selebriti modern. Yang menarik, meskipun tidak bersuara, film bisu memiliki kekuatan universal karena bahasa gambar bisa dipahami oleh siapa saja, tanpa batas bahasa dan budaya. Era film bisu mencapai puncaknya pada 1920-an. Produksi film meningkat pesat, studio besar berdiri, dan Hollywood mulai mendominasi industri global. Namun, perubahan besar datang pada tahun 1927 dengan rilisnya The Jazz Singer. Film ini adalah film panjang pertama dengan suara sinkron. Kehadirannya menjadi tonggak lahirnya era film bersuara, atau yang kita kenal dengan talkies. Sayangnya, peralihan ini membuat banyak aktor dan sutradara film bisu kesulitan beradaptasi. Beberapa bintang besar kehilangan popularitas karena suara mereka tidak sesuai dengan harapan penonton. Meskipun digantikan oleh film bersuara, warisan era film bisu tetap terasa hingga kini. Teknik akting ekspresif, eksperimen sinematografi, dan cara bercerita visual masih menjadi inspirasi bagi sineas modern. Film bisu juga mengajarkan kita bahwa kekuatan utama sinema terletak pada gambar bergerak, bukan semata-mata dialog. Bahkan banyak film kontemporer masih mengadaptasi gaya film bisu untuk menciptakan efek artistik tertentu. Jadi, era film bisu adalah fase penting dalam sejarah sinema yang berlangsung antara 1895 hingga 1927. Dari eksperimen sederhana hingga karya-karya masterpiece, film bisu meletakkan fondasi bagi perkembangan film modern. Semoga dengan memahami era ini, kita semakin menghargai perjalanan panjang dunia perfilman. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan sejarah film berikutnya. Dengan saya Adila Ayun Tias, izin undur diri sementara. Let's me.